malam semuanya. Kembali berjumpa dengan kami meluncur dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, dari Gereja Betel Injil Sepenuh, mempersembahkan program doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam dan menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada di seluruh Nusantara. Apa kabar Bu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah hari ini hari yang indah, hari yang membahagiakan, hari yang menyenangkan, hari yang penuh kemenangan, atau hari yang sebaliknya? Bapak Ibu, buat hari ini saudara-saudara atau Bapak Ibu yang sedang terbaring lemah, doa kami kiranya Tuhan menyatakan kesembuhannya, Tuhan memberikan berkat kesembuhan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan kiranya mengangkat setiap sakit penyakit, segala kelemahan tubuhmu, dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang bertumbuh dari pengharapan yang tidak pernah putus kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan buat saudara yang hari ini sedang bergumul, baik bergumul dalam hal pekerjaan, tumpukan pekerjaan yang harus dibawa pulang, ataupun juga buat pergumulan dalam rumah tangga, keuangan untuk anak-anak sekolah yang sebentar lagi mungkin ada di antara anak-anak kita yang lulus sehingga harus memikirkan langkah selanjutnya mencari sekolah yang baru. Doa kami kiranya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhanmu dan anak-anakmu. Kita tetap harus percaya bahwa masa depan anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Rencana dan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan telah Tuhan sediakan, Tuhan telah siapkan untuk setiap anak-anak kita. Bahwa setiap anak-anak kita di dalam doa, ajarkan anak-anak kita untuk mengandalkan Tuhan dan setia mengiring Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya malam hari ini masih bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Nono Robi Harjo yang akan menemani Bapak Ibu selama 60 menit ke depan dalam pujian penyembahan, dan kita akan menyimak renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudaraku boleh berada, kiranya kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah putus, pengharapan yang pasti. Kita tahu jalan yang kita hadapi bukan perjalanan yang mudah, mungkin harus menapaki perjalanan yang terjal, tetapi doa kami terus kami bawa Bapak Ibu dalam doa bahwa Tuhan akan menyatakan penyertaannya yang sempurna bagi kita semua, sehingga Tuhan akan menolong hari-hari kita dan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita mau tetap semangat mengiring Tuhan, kita tetap semangat tinggal di dalam Kristus Tuhan, dan tetap semangat percaya kepada setiap firman-firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah malam hari ini kita mau seperti rusa yang merindukan air kehidupan, kita mendekat kepada Dia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
sayap-Mu menjadi perlindungan kami Tuhan. Oh ya Rarabashikararabo, kami bersyukur Engkau ajaib buat kami, lampaui segala kepikiran kami. Engkau tetap Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Amin, 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 haleluya. Shikararabashi, shikararabase, haleluya, haleluya, haleluya. Ya rarababa shikarara. Kami berserah kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami tidak mengerti perjalanan kami hari esok, tetapi kami mau menautkan hati kami untuk bersandar kepadamu. Firman-Mu yang telah berkata dan mengajarkan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Engkau yang akan bertindak dalam hidup kami. Ini iman pengharapan kami, ini tindakan iman kami Tuhan. Dan malam hari ini kami menyandarkan diri kami dengan mendekat kepadamu. Kami menghampiri Engkau malam hari ini. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Nama-Mu yang harum, nama-Mu yang luar biasa, nama-Mu yang beri kami kemenangan. Kepadamu kami mendekat dan mendekat kepada firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami rindu mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Mari Tuhan Engkau bekerja malam hari ini, mengolah setiap hati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan disampaikan malam hari ini oleh hamba-Mu Tuhan. Kau kuduskan, Kau layakkan kami, biar taburan benih firman-Mu tertanam kuat di dalam hati kami, dan kami melakukan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Tuhan bertahta atas hidup kami, dan malam hari ini Tuhan kami siap menerima berkat firman-Mu malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mari katakan amin. Selamat malam Ibu Yuli, selamat malam Pak Victor. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam, puji Tuhan. Saya berdoa selalu untuk saudaraku semuanya, kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan tetap bisa bersyukur bahwa apa yang kita alami hari ini karena Tuhan baik. Amin. Oke, shalom Bu Yuli. Ya. Shalom untuk Mama. Shalom semuanya, Pak Victor. Kenapa begini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam semuanya. Hanya orang-orang yang mampu menguasai kehendak pribadinya dan selalu ingin mencari apa yang Tuhan mau, dialah orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Orang yang bisa menerima
Apa yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil dan terpilih, saudaraku. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, saudaraku. Ya, secara kuota mungkin jumlahnya banyak, tapi secara kualitas itu prosentasenya hanya sedikit, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita menjadi bagian yang prosentase yang sedikit. Ya. Kalau prosentasenya sudah mencukupi dan sudah memenuhi kuota, maka Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dengan hidup saudara hari ini, tetaplah bisa mengucap syukur, saudaraku. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk bagaimana menyikapi hidup kita hari ini, hari-hari ini, ya, dengan tetap berjaga-jaga, ya, karena firman Tuhan mengatakan waspadalah dan berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, orang yang waspada dan orang yang bisa berjaga-jaga itu kalau orang itu dalam kesadaran penuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjaga kesadaran itu supaya kita tetap bisa berjaga-jaga dan waspada. Karena si jahat datangnya itu seperti pencuri, ya. Tidak tahu kapan dia datang, dia punya strategi yang licik untuk mendatangi kita dan menggoda kita sehingga kita mengalami yang namanya semakin menjauh dari Tuhan, semakin mencintai dunia, semakin menjadi seterunya Allah. Orang yang mencintai dunia adalah sedang berseteru dengan Allah, karena tidak mungkin kita setia kepada dua pribadi, ya. Di satu sisi kita setia kepada Allah, di sisi yang lain kita tidak bisa setia kepada yang lain, ya. Kita tidak mungkin menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi kalau ada dua pribadi yang kita kasihi. Nah, siapa prioritas kasih kita, ya? Prioritas kasih kita adalah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ia bisa mengasihi sesamanya, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, baru kasihlah sesamamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, baru bisa mengasihi istrimu, anak-anakmu, saudaramu, orang tuamu, anakmu. Jadi mengasihi Allah itu prioritas utama. Orang yang mengasihi Tuhan, dia punya hati untuk dapat mengasihi orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersyukur dengan hidup kita karena kita diberi kemurahan oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, dengan berdoa yang pertama, saudaraku. Salam Pak Gem Ishak Ishak, ya. Kita membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tetaplah berdoa, itu ayat 17, ya, ayat terpendek dalam Alkitab, yaitu tetaplah berdoa. Hanya orang yang tetap berdoa dalam kondisi hati yang tidak enak sekalipun, ya. Banyak orang hanya bisa berdoa kalau sedang susah, ya. Kalau susah itu doanya kencang. Tapi kalau senang belum tentu dia bisa berdoa, saudaraku. Karena apa?
dia tidak butuh lagi. Ya, tapi ketika susah, orang itu butuh. Makanya ia doanya kencang. Jadi tetaplah berdoa, baik susah maupun senang, ya. Karena ketika senang sulit untuk berdoa. Yaitu fakta membuktikan bahwa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ketika susah dia senang sekali berdoa. Ketika sudah hidup nyaman, tidak ada masalah, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, ya, semua terpenuhi, sulit untuk diajak berdoa, alasannya sibuk. Jadi ketika sudah ngomong sibuk, orang itu merasa dirinya itu sangat-sangat berharga. Ya, seperti orang yang paling sibuk sedunia, saudaraku ya. Salam Bu Endang. Apa kabar malam hari ini? Saya ingin mengajak saudara, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah berdoa, jangan tinggalkan doamu. Ya. Oh, saya sudah berdoa dalam hati, Pak. Oh, saya sudah berdoa di rumah, Om. Ya, itu baik. Ya, tapi ingat, ketika kita mati pun masih butuh didoakan oleh orang-orang lain di luar sana. Kita tidak bisa berjalan sendiri ke kuburan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh, ya, kekuatan dalam doa itu bersama-sama dengan saudara yang lain. Artinya ada teman untuk berdoa, ya. Ada teman untuk berdoa, ya. Ada circle untuk berdoa, bukan circle untuk jalan-jalan saja, bukan circle untuk senang-senang saja, healing, ya. Selamat malam GBS Pintu Iman, selamat bergabung bersama dengan kami hari ini. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, tetaplah berdoa. Baik engkau dalam kondisi sakit, ya, tapi biasanya orang yang sakit sulit untuk berdoa. Ya, yang ada adalah mengeluh, ya, keluhannya tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Salam juga, ya Bu Endang, ya. Orang yang berdoa adalah orang yang membangun kekuatan rohaninya dari dalam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang konsisten berdoa, orang yang tetap berdoa, orang yang setia dalam doanya, baik ada orang, ada teman atau tidak, ia tetap berdoa. Karena apa? Ya, karena doa itu masalah pribadi dengan Tuhan. Tidak harus, oh doanya nggak ada temennya, jadi saya lebih baik doa di rumah. Ya. Nah, saudaraku, gunanya tempat ibadah itu ya untuk umat berdoa di tempat ibadah. Bukan hanya untuk acara ulang tahun, ya. Untuk acara celebration, datang ke tempat ibadah, pernikahan, penyerahan anak, datang ke tempat ibadah. Tapi di minggu-minggu biasa, hari-hari biasa, banyak orang sudah mengabaikan. Kan tidak hari Minggu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa meminta kepada Tuhan tiap-tiap hari untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tapi kita seringkali malas untuk mendatangi tempat ibadah. Nah, oleh sebab itu hari ini, malam hari ini, saat ini saya mengajak saudara kembali ke perintah Tuhan. Tetaplah berdoa, waspadalah dan berjaga-jagalah. Nah, itu firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ketika Tuhan datang sewaktu-waktu, ya, kita sudah berjaga, kita siap, kita ready, ya, bukan ditinggalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa. Ayat yang ke 18, 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Kalaupun hari ini kita merasa capek, lelah, tetap bisa mengucap syukur. Juga tetap bisa
berdoa, masih punya waktu untuk berdoa, ya kan? Orang yang capek tidak harus istirahat itu dengan tidur, tapi orang yang capek itu bisa istirahatnya dengan menghampiri Tuhan, dengan berdoa, ya, dengan mengucap syukur, dengan pujian, ya, merefresh, ya, organ-organ tubuh dengan gerak-gerak otot dan saraf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku, ya, saudaraku, saya mengajak kita semua untuk tetap bisa bersyukur. Kalaupun hari ini kita sedang sakit, ya, lemah tubuh, lemah badan, belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, ya, bisa istirahat karena sakit, ya. Biasanya kalau tidak sakit tidak bisa istirahat, ya, dipaksa terus untuk bekerja, ya. Bisa mengucap syukur karena sakit, ya. Tidak ada orang selamanya sehat, ya. Ya. Tidak ada orang selamanya sakit. Kalau selamanya sakit bisa mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apapun yang terjadi mengucap syukurlah. Mungkin hari ini kita yang berdagang, ya, cuannya kecil, tapi mengucap syukurlah seperti 5 roti dan 2 ikan, bahwa di tangan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa 5.000 lebih, ya. Jadi apa yang kita terima hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, belajar mengucap syukur, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup melipat kali gandakan apa yang sedikit menjadi banyak, apa yang kecil menjadi besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, serahkanlah, ya, segala sesuatunya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah. Ya. Yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Jadi Allah menghendaki hidup kita selalu mengucap syukur. Karena di ayat yang 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi orang yang bisa mengucap syukur kalau bisa bersukacita. Ya. Orang yang bersukacita dimampukan untuk berdoa. Orang yang terbiasa berdoa, ia mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini. Kalau hari ini aku sehat, Tuhan terima kasih sudah selamatkan hidupku hari ini. Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu hari ini. Tuhan terima kasih untuk berkatmu hari ini. Tuhan terima kasih untuk pasanganku. Tuhan terima kasih untuk anak-anakku. Tuhan terima kasih untuk pekerjaanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara masih punya pekerjaan dan menghasilkan, ya, besar ataupun kecil, tetaplah mengucap syukur. Karena banyak orang di luar sana, ya, tidak punya pekerjaan, ya, diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, dan banyak orang mencari pekerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, apa yang menjadi harapan kita hari-hari ini? Ya, sebenarnya tidak ada orang yang menganggur hari-hari ini. Karena apa? Ada banyak pekerjaan yang selalu ada di depan mata kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mau, ya, minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana caranya kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita. Ingat, berkat yang Tuhan berikan itu melalui orang-orang yang dipertemukan Tuhan dengan kita, baik di tempat kerja, baik di pasar, baik di media sosial, ya, di WA. Itu ketemu dengan orang yang berjualan. Kalau tidak punya koneksi, punya teman, punya relasi, ya, punya kontak, ya, tidak laku jualannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, banyak-banyaklah berjumpa dengan orang, ya. Banyak-banyaklah punya teman, banyak-banyaklah punya relasi. Siapapun di luar sana, saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata,
kasihilah sesamamu manusia. Di dalam kasih ya menutupi banyak pelanggaran. Di dalam kasih menutupi banyak dosa. Di dalam kasih ada berkat tersedia ya. Orang yang hatinya memiliki kasih, ia mendapatkan kasih daripada Allah ya. Orang yang dikasih Allah dimampukan untuk mengasihi orang lain. Nah, oleh sebab itu berkat daripada kasih itu akan kita nikmati bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mau ya. Orang-orang yang mau ya masuk dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Biasanya orang-orang itu yang mau masuk dalam kehidupan kita, baik senang maupun susah ya, baik sakit maupun sehat, dialah orang-orang yang layak mendapatkan kasih itu sebenarnya. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita mampu mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita, karena ia akan ada selalu di sekeliling kita, saudaraku. Dan orang yang seperti itu akan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Diberi kekuatan untuk mengasihi orang-orang yang tidak menyukainya. Ya, dengan kata lain bisa mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, ya, tidak disukai kita tetap mengasihi, kita tetap bersyukur, disukai tambah puji Tuhan. Ya, karena ada saudara ya. Biasanya saudara itu akan datang ya tepat pada waktunya, saudaraku. Jangan hanya mendekat pada waktu susah, tapi giliran waktu senang kau meninggalkan orang-orang yang sudah punya andil dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya, apa yang dikehendaki Allah adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada mukjizat Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus ya mengangkat tangannya ke langit ya, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, di situ terjadi mukjizat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangannya ke atas ya, maka di situ ya pasukan Israel diberikan kekuatan untuk maju dalam medan peperangan ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut ya, di situ laut Teberau terbelah ya. Banyak-banyaklah mengangkat tangan. Jangan merasa bahwa diri kita kuat, saudaraku, diri kita hebat. Banyak orang hari-hari ini merasa dirinya hebat ya. Banyak orang hari-hari ini merasa bahwa dirinya kuat. Banyak hari-hari ini orang merasa bahwa dia sudah pintar segala-galanya. Ya. Banyak hari ini orang merasa hidupnya sudah wow, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sehingga memandang orang lain itu kecil, remeh ya. Oh, aku ini loh sudah berhasil, aku ini loh sudah orang yang seperti itu tidak bisa mengucap syukur. Kenapa? Dia tidak bisa menerima kenyataan hidupnya kalau kenyataan hidupnya itu pahit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau kenyataan hidupnya itu tidak bisa diterima oleh orang lain, dia tidak disukai oleh orang lain ya. Demi untuk disukai ya, oleh orang lain, dia akan membuat dirinya merasa berharga. Padahal hidup kita sudah berharga di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup saudara dan saya itu sudah berharga di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menebus, dibayar lunas di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai, it is finished, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, letak harga diri kita di tangan Tuhan. Apapun yang orang katakan tidak masalah. Ya. Tapi kalau saudara ya masih merasa baper, ya masih merasa saudara tidak punya harga diri, ingat bahwa kita sudah punya harga diri yang lunas tuntas di hadapan Tuhan.
Ya. Nikmati kenyataan hidupmu. Teruslah berjuang. Tetaplah bersukacita. Tetaplah berdoa. Dan selalu lakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Bersyukur setiap waktu, setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Bahkan orang-orang yang dalam tidur pun, jika ia punya komunikasi kontak dengan Tuhan itu baik, dalam tidur pun dia masih bisa mengucap syukur, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan, ya, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Saudaraku yang dikasih, tidurmu pun akan diberkati Tuhan, saudaraku, jika engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, ketika engkau rasa sakit, ketika engkau bawa tidur, ya, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan bisa berkasih berkat kesembuhan ketika saudara bangun. Ya, ketika engkau sedang bergumul, kekhawatiran, ketakutan, ya, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas hari itu walaupun pahit, ya, besok bangun pagi Tuhan kasih kelegaan dan kasih pertolongan, ya. Karena Tuhan itu murah hati. Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak perlu panjang dan lebar, ya. Intinya hari ini belajarlah mengucap syukur dengan apa yang kau terima hari ini. Karena Tuhan menghendaki engkau bisa bersyukur atas nikmat-Nya, kasih karunia-Nya, kemurahannya. Ketika engkau menerima sesuatu, belajarlah bilang terima kasih Tuhan. Ketika engkau mengalami keselamatan di jalan, bilang terima kasih Tuhan. Ketika daganganmu laku, bilang terima kasih Tuhan. Ketika daganganmu masih tersisa, terima kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya saudaraku semua menikmati berkat kemurahan Tuhan tanpa terkecuali. Siapapun saudara, saya berdoa untuk saudara bahwa adalah orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang sedang dibidik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, karena mata Tuhan itu mengawasi setiap kita, mengamati kita semuanya. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi pikiran kita, isi hati kita. Oleh sebab itu belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang jujur punya integritas, dia adalah orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Sekali lagi dari tempat ini saya berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Kau yang sakit, lemah tubuh, Tuhan kasih kesembuhan dan kekuatan dan kesehatan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang bergumul, berdoa untuk pekerjaanmu, Tuhan memberkati dengan keberuntungan. Bukan hanya sekedar untung, tapi keberuntungan yang membuat engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan masalah keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, Tuhan memberikan pemulihan. Berkat rumah tangga terjadi atas kehidupanmu. Di dalam berkat nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan saudara, ya, Tuhan menolongmu. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan punya persediaan yang cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk memeliharamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Jumpa lagi di lain kesempatan minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.